Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua. Saya Ronald, juga teman saya Tantri di Go Healthy. Cara tepat Hidup sehat. Kang, ngomongin soal hidup sehat. Itu kalau ngeliat Instagramnya Kang Ronald, isinya sepedaan terus aja. Kadang-kadang mukanya Kang Ronald nggak ada, tapi sepedanya muncul. Saya ini lagi senang sepedaan. Yang pertama karena bersepeda itu kan bersifat rekreatif. Ya. Sambil main jalan-jalan. Yang kedua, tentu saja buat kesehatan. Saya nggak mau usia segini udah banyak penyakit. Sorry, nggak pengen saya. Ini patut dicontoh, karena memang olahraga itu pilar untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa hal yang lainnya tentu saja. Kita tanya sama Bang Paidon ya. Ada Bang Paidon di sini. Hai Bang Paidon. Hai Kang Ronald, hai Mbak Tantri. Oh ya, semangat pagi Indonesia, tetap sehat, tetap segar, tetap semangat. Senang semangatnya nih. Gimana? Yang saya lakukan betul dong. Bersepeda rutin, aktivitas rutin, bagus dong. Luar biasa. Memang itu adalah obat tanda kutip yang memang harus kita konsumsi sebagai salah satu syarat buat tetap sehat, tetap segar, tetap semangat. Iya. Gitu. Nah, apa yang bisa saya bantu hari ini ngobrol-ngobrolnya? Ngomongin soal kesehatan nih Bang Paidon. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang, ketemu sama teman, emang sih sekarang harus dijaga. Tapi kan selalu penyakitnya itu satu, hipertensi. Oh iya. Aduh sakit-sakit di sini, aduh pusing-pusing di kepala, aduh gimana di leher gitu kan ya Iya Kang? nih, ada yang mau bercerita nih. Oh boleh, Sama boleh, Bang boleh. Paidon sama kita nih. Assalamualaikum, nama saya Ibu Sri Astuti, umur saya 45 tahun. Saya penonton setia Metro TV. Saya mempunyai riwayat hipertensi. Saya jarang olahraga. Yang baik olahraga buat saya itu apa ya? Dan apakah setelah saya olahraga itu hipertensi saya kembali normal? Terima kasih. Nah, tuh gimana, sepedaan gimana? sama saya Bu, ayo Bu. Ngomong-ngomong kalau ada yang mau tanya juga silahkan loh kirimkan video pertanyaannya di email di bawah ini. Nanti akan kita tayangkan pertanyaan Anda di Go Healthy. Ya, jadi Bang Paidon kita ingin tahu nih, olahraga apa saja yang sebaiknya kita lakukan untuk mengontrol supaya tekanan darah kita dalam kondisi terbaik gitu. Oke, jadi sebelum ngomong ke olahraganya, saya mau sharing sedikit tentang hipertensinya Oke, ya. siap. Yuk kita bisa lihat dulu. Jadi hipertensi itu menurut data dari Kementerian Kesehatan itu 1 dari 3 orang di dunia itu terdiagnosa hipertensi. Waduh. Nah, kemudian jumlah ini terus bertambah yang diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar di tahun 2025. Dan perlu kita ingat nih penting sekali, 23,7% dari 1 juta kematian di Indonesia tahun 2016 itu tersebab hipertensi. Hipertensi saat ini, orang yang kena hipertensi itu lebih berisiko nanti terkena COVID. Masalahnya adalah kita itu seringkali tidak tahu bahwa kita kena hipertensi karena disebut silent killer. Nah, Silent itu killer. dia Iya. bahayanya. Karena nggak ada gejala yang kerasa gitu ya Bang Paidon betul. ya. Kalau kita ngerasa pegel-pegel dan lain sebagainya, mungkin pegelnya, tapi pas diukur ternyata memang pegel dan hipertensi, misalnya seperti itu. Nah, dan banyak juga orang yang kalau udah usia di atas 30, apalagi di atas 40, memang kan seharusnya memeriksakan diri ke dokter ya. Iya. Ya, atau minimal kalau misalnya di Rutin tempat medical Anda check nggak up ada, ya. ya mungkin di puskesmas minta tolong perawat, minta tolong bidan, bisa. Tapi kan kita suka takut katanya, takut ketahuan Takut ketahuan penyakitnya. sakit, betul. Gitu. Betul sekali itu. Padahal kalau kita tahu lebih awal, lebih bisa diantisipasi. Ya. Nah, jadi banyak orang hipertensi aja tidak tahu, definisi tidak tahu, angka-angka tidak tahu. Yuk, mau saya kasih lihat angka-angkanya sedikit ya. Waduh, deg-degan Jadi ngeliatnya. harusnya normalnya sekitar 120/80, atau orang Indonesia seringkali 110/70. Kalau udah mulai naik, misalnya 120 sampai 129, itu sudah mulai naik. Ya. Waspada. Kalau udah lebih tinggi lagi, udah sekitar 130/139 atau lebih tinggi dari 139, Bahaya. itu sudah hati-hati, itu udah kena hipertensi. Dan ini nanti bisa menyebabkan berbagai masalah, komplikasi. Kalau udah kena hipertensi, yang paling capek itu ntar kena gagal ginjal. Ya. Kemudian kalau udah kena hipertensi berarti ada masalah pada pembuluh darah, berarti hati-hati kena risiko serangan jantung. Iya. Ya. Kemudian nanti kena risiko kena stroke. Dan yang paling ditakuti kalau pada penderita hipertensi itu stroke itu adalah stroke pecahnya pembuluh darah. Aduh. Ini paling sering nggak selamat nih. Ya, jadi artinya kalau udah pecah pembuluh darah itu ada hitung-hitungan jamnya. Makanya dokter syaraf selalu mengingatkan untuk harus belajar mengontrol tensi kita secara natural, ya. Dan kita harus mau belajar bagaimana melakukan pola hidup sehat, salah satunya tadi olahraga. Tapi memang olahraga harus dengan yang makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Nah, berarti oke. paket ya, kombinasi Satu ya. paket, ya. Jadi olahraganya penting ya pemirsa, tapi juga makannya harus dijaga, Iya. tidurnya juga harus cukup, sama kelola stresnya. Nah, kalau olahraganya apa yang enak, apa yang bagus untuk mengontrol tensi kita? Jadi Bapak Ido? sebelum saya masuk ke sana, saya mau sharing dulu bahwa olahraga itu pada dasarnya ada 3 macam. Pertama aktivitas aerobik.
kedua peregangan, Ya. ketiga latihan beban. Secara umum ya, jadi aerobik itu ngos-ngosan. Itu aerobik. Itu aerobik Yang ya. ngos-ngosan. Terus kedua stretching, peregangan. Peregangan. Ya, kita Ya. meregangkan sendi-sendi kita ya, sendi-sendi di bahu, di lengan, kemudian di paha ya, di lutut kita regang supaya mengurangi risiko cedera. Nah kemudian latihan beban, misalnya kita melakukan squat untuk latihan otot paha, latihan push up untuk latihan otot dada. Nah kita harus lakukan itu semua seharusnya. Nah, nanti salah satu yang memang punya dampak langsung pada hipertensi adalah yang kita sebut dengan aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik atau aktivitas ngos-ngosan ini memang punya manfaat yang luar biasa untuk mengontrol tekanan darah. Pertama dia memaksa membuka pembuluh darah. Jadi pembuluh darah terbuka, kita olahraga, kemudian waktu olahraga tekanan darah kita naik. Tapi 1 jam, 2 jam kemudian tekanan darah kita turun bisa lebih rendah dari sebelumnya. Misalnya kita punya tensi 140, kita bawa olahraga ntar bisa 160, bisa 170. Masih nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena lagi olahraga. Lagi olahraga ringan ya kan? Nah, Iya. kemudian setelah selesai nanti bisa 135. Gitu. Jadi turun. Jadi itu seperti quote unquote seperti obat alami. Pertama dia membuka pembuluh darah, kedua dia mengkonsumsi gula di badan kita. Khususnya di darah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas aerobik, gula itu digunakan sebagai energi ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Gula ini kan salah satunya membuat darah menjadi kental dan membuat orang jadi diabetes, dan gula ini menyempitkan pembuluh darah. Itu sebabnya ketika kita melakukan aktivitas aerobik, gula itu dibakar. Dibakar Ya. jadi energi. Jadi energi. Nah, yang ketiga, dia juga membantu untuk melakukan pembakaran lemak secara umum. Jadi dengan membakar lemak secara umum, kalau kita rutin, berat badan kita bisa turun. Kalau berat badan kita turun, tensi kita bisa turun. Ya. Jadi aktivitas aerobik itu udah ada fungsinya dari 3 tuh. Bakar gula, membuka pembuluh darah, dan membakar lemak. Ya. Masih banyak yang lain kok, tapi 3 aja dulu. Jadi dengan demikian saya memang menyarankan Anda untuk mulai melakukan aktivitas aerobik. Nah aktivitas aerobik seperti apa sih yang harus kita lakukan? Ya, Yuk, ya. saya mau ngasih contohnya. Nah ini dia. Adalah yang ini. Salah satunya lari pagi, bagi yang bisa. Yang belum bisa lari pagi ya jalan pagi aja. Tapi harus pagi. Kalau bisa pagi, sebab kita punya durasi waktu yang lebih panjang. Jadi ada namanya manfaat metabolik, demikian ketika kita olahraga, tubuh kita menaikkan temperatur tubuh kita sampai nanti dipaksa turun pada saat kita tidur. Kalau kita latihan jam 6 pagi misalnya ya, nah nanti kita tidur katakan jam 9 malam, maka kita punya waktu 15 jam badan kita temperaturnya tinggi. Kalau kita latihannya jam 6 sore, punya manfaat nggak? Punya. Iya, Tapi iya, kemudian iya, nanti iya. jam 9 tubuh kita akan dipaksa untuk menurunkan temperaturnya secara alami. Jadi kita punya Iya, namanya iya, iya. metabolic benefit. Bang, ini kalau lari pagi itu ada patokan kilometer berapa atau durasi berapa lama gitu nggak sih? Nanti Sebaiknya? kalau buat lebih advance boleh. Tapi untuk sementara kita start dari 30 menit, tambahin jadi 40 menit, jadi 50 menit, jadi 1 jam. Nah kalau mau oke 1 hari 2 kali boleh nggak? Boleh. 1 hari jalan 2 kali misalnya. Jadi memang mode latihannya adalah sesuai dengan konteks Kemampuan kita kita, masing-masing. iya, Ya. Oke. Tips kedua adalah berenang. Nah, berenang ini tentunya buat yang hobi berenang. Nah, berenang ini manfaatnya memang sangat luar biasa. Di mana dia tidak ada tekanan pada sendi-sendi. Jadi mungkin untuk Anda yang bisa berenang, mungkin berat badannya sudah nambah. Kemudian kalau jalan lebih dari 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu lebih, itu lututnya mulai sakit, Iya, pinggangnya iya, iya. sakit. Dan kebetulan Anda bisa berenang, Anda bisa melakukan aktivitas berenang. Dan ini juga sangat membantu aktivitas untuk menurunkan tensi kita secara alami. Mau pagi, mau siang, mau sore, silakan. Masih mau tips yang lain nggak? Mau dong. Ya udah nanti setelah yang satu ini. Aduh, bisa Oke. aja ya Bang Paidon ya. Bisa jadi host dia nih ya. Oke, jadi 2 dulu nih. Ya. Dua olahraga yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah. Yang pertama lari pagi. Nggak ada budget yang dikeluarkan, betul ya? Olahraga yang sangat-sangat murah, lari pagi atau jalan pagi. Yang kedua, ya berenang. Syukur-syukur punya kolam renang di rumahnya. Kalau nggak, ya bayar buat tiket renangnya palingan gitu ya. Tapi ingat tadi harus sudah bisa berenang. Ya, dan harus dikerjakan sendiri. Tidak bisa diperankan oleh model. Nggak bisa. Orang lain kita bayar, nggak bisa dong. Manfaatnya buat kita sendiri ya. Mau tahu yang lainnya? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, tadi kita sudah bahas ya Kang ya, beberapa jenis olahraga yang bisa membantu untuk mengontrol hipertensi. Iya, tekanan darah ini hati-hati ya. Kalau misalnya tinggi itu bisa disebutnya silent killer. Komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke stroke.
Bayangkan ya, pecah pembuluh darah di otak fatal Bang Faidon, betul kan? Sekali. Tadi kan katanya mau ngasih tips lagi tentang Ya. olahraga aerobiknya. Yang pertama lari pagi, yang kedua adalah berenang. Apalagi nih Bang Faidon? Oke, jadi tips yang ketiga adalah naik sepeda. Kesukaannya Kang Ronald Nah, nih. aktivitas bersepeda ini juga termasuk aktivitas aerobik yang punya manfaat luar biasa. Nah, untuk yang mungkin nggak bisa keluar karena misalnya jalannya juga masih susah, Anda bisa beli sepeda statis juga. Jadi Anda bisa pakai sepeda yang dinamis, yang bisa dipakai jalan-jalan, atau sepeda statis. Bisa sambil nonton TV, sambil nonton Go Healthy, kan gitu. Jadi dapat sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini adalah salah satu aktivitas aerobik yang juga membantu menurunkan tekanan darah. Oke, bersepeda, jadi setelah setuju. bersepeda berikut, nah barangkali yang sukanya berkelompok. Tips nomor 4. Nah ini adalah yang saya sebut dengan senam aerobik. Tapi mungkin di era yang saat ini masih kita harus hati-hati dengan COVID. Kita harus betul-betul waspada dan mungkin ada mekanisme jaga jarak juga. Jangan terlalu banyak. Tapi ini adalah salah satu bentuk aktivitas aerobik untuk orang-orang yang nggak suka sendirian. Senangnya kelompok. Senangnya Biar berkelompok. saling menyemangati biasanya Betul, ya. dan mungkin senangnya juga adalah menari. Ya. Jadi ada orang yang kalau disuruh olahraga nggak suka, tapi kalau suruh menari dia senang. Kan begitu. Nah ini adalah salah satu bentuk aktivitas aerobik dalam bentuk tarian yang juga memberi manfaat kesehatan untuk membantu mengontrol tensi kita. Jadi kita udah lihat tadi bahwa olahraga itu banyak sekali aktivitas aerobik yang pemirsa semua bisa jalankan. Banyak pilihannya, tinggal komitmen mau dijalanin apa enggak. Penting sebab olahraga ini adalah salah satu cara untuk membantu mengontrol tensi. Sebab ingat nih ada satu hal penting nih, ketika berolahraga ya tubuh kita dipaksa, pembuluh darah kita dipaksa membuka. Nah ini adalah pengaruh dari nitrik oksid yang disalurkan oleh tubuh lewat pembuluh darah, dia jadi bisa membuka lebih lebar sehingga ketika pembuluh darah lebih lebar tekanannya bisa lebih turun. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk mulai melakukan aktivitas olahraganya. Dan jangan lupa untuk tadi seperti Kang Ronald bilang, makan sehat harus dijalanin, kemudian istirahat cukup harus dijalanin. Terus kita harus melakukan ekstra apa lagi Bang Faidon? Oke, jadi kita katakan sudah mau makan sehat, ya, kita sudah mau berolahraga, kita sudah mau mengatur waktu kita. Jadi artinya mungkin kerjanya tadinya 5, sekarang jadi 3, karena saya pengen luangkan waktu saya untuk hidup sehat. Nah, saya masih punya alokasi anggaran. Kita bisa melakukan investasi apa lagi? Salah satunya adalah kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang saat ini sedang tren banget, sedang booming di seluruh dunia. Karena memang dia sangat membantu memudahkan aktivitas kita. Baik dalam bekerja, maupun dalam membantu kesehatan. Maupun penampilan. Ya. Nah untuk kesehatan di bidang kecantikan, teknologi laser ini sudah dipakai luar biasa, apalagi ibu-ibu pasti tahu banget deh, yang membuat namanya peremajaan kulit. Sebab itu memang menunjang rasa percaya diri. Itu sebabnya teknologi laser di kalangan wanita saat ini sudah sangat populer. Tapi buat saya salah satunya adalah masalah kesehatan. Nah di masalah kesehatan khususnya kalau kita gunakan buat diri kita sendiri, teknologi laser itu bisa membantu salah satunya untuk membantu mengatasi masalah hipertensi. Ingat, ini bukan obat ajaib, bukan hipertensi ya, tapi alat bantu kita untuk membantu mengatasi hipertensi. Sebab teknologi laser itu salah satu yang dia kerjakan adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Jadi dengan olahraga berlari, pembuluh darah kita dibuka, bersepeda dibuka. Nah dengan teknologi laser juga dibuka seperti ini. Jadi membuka dia lebih lebar. Nah sehingga apa? Sehingga dia membantu ketika pembuluh darahnya membuka lebih lebar, membantu tensi kita akan turun secara... Karena darahnya lancar ngalirnya. Karena darahnya lebih lancar. Nah tapi ingat ya pemirsa, nggak berarti Anda jadi lepas olahraga setelah menggunakan teknologi laser, nggak gitu juga. Betul, karena ini kan keywordnya olahraga itu adalah konsisten. Kalau ntar Anda tanya sama saya, berapa lama sih atau berapa banyak sih orang harus berolahraga? Untuk Anda yang sudah punya masalah, sebetulnya harusnya 6 hari seminggu. Nah sekarang kita mau coba hanya untuk investasi kesehatan setengah jam sampai 1 jam, sebetulnya buat saya 6 hari seminggu. Tapi kalau mau didiskon 4 kali, nggak apa-apa. Senin, Rabu, Jumat, Minggu, selang sehari itu sudah lumayan. Tapi kan ada kalanya ada keperluan keluarga, ada pekerjaan yang tidak bisa diganti. Misalnya kan kadang-kadang pekerjaan itu memakan waktu berbulan-bulan sehingga membuat kita nggak bisa olahraga gitu kan, cuma bisa seminggu sekali. Kalau kita nggak melakukan pencegahan, ini ntar bisa berisiko fatal. Maka itu sebabnya saya sarankan menggunakan teknologi laser untuk membantu bagian dari pola hidup kita, membantu bagian dari olahraga kita. Oke, setuju. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang fancy lah, biasa aja. Jadi memang bisa dipakai dan kita bisa pakainya mungkin pagi atau malam hari. Nah, nanti tinggal kita pelajari begini. Nah pemirsa, yang dimaksud oleh Bang Faidon ini adalah teknologi laser khusus untuk darah. Ya, jadi ini memang
akan memperbaiki kualitas darah kita dan juga memperbaiki pembuluh darah kita. Bentuknya portable, bisa dipakai sekeluarga, ya gantian aja pakainya. Dan dipakainya pun cukup 2 kali sehari saja. 1 kali pada malam hari sebelum tidur dan 1 kali lagi pada saat bangun tidur. Itu akan bisa membantu tubuh kita untuk menghindari resiko-resiko komplikasi dari hipertensi. Mungkin Anda ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin penasaran ingin bertanya-tanya mengenai penyakit Anda juga. Silahkan loh hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Kita rehat dulu ya. Kita akan segera kembali dengan informasi lainnya berkenaan dengan kesehatan di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tadi sudah disampaikan beberapa olahraga yang baik untuk mengontrol hipertensi. Olahraganya itu yang sifatnya itu aerobik, itu yang paling baik, yang ngos-ngosan. Apa aja? Lari pagi. Lari pagi. Kalau nggak bisa lari, jalan juga nggak apa-apa. Berenang buat yang bisa berenang ataupun hobi berenang. Ya. Sepedaan? Bersepeda, kesukaanku. Atau kalau mau yang kelompok, senam. Aerobik, yang suka pakai suara-suara, lagu-lagu, juga penting ya, penyemangat, ada yang teriak-teriak kan? Iya betul, jadi tadi Bang Faidun sudah menceritakan bahwa ada yang namanya teknologi laser. Ini teknologi laser khusus untuk darah. Nah Bang Faidun tadi baru bercerita mengenai manfaat teknologi laser untuk pembuluh darah, yaitu bisa membuat pembuluh darahnya itu terbuka menjadi lebar dan lentur. Akhirnya tekanan darahnya menjadi turun. Nah, Bang Faidun, tadi kan pembuluh darahnya udah. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh si teknologi laser untuk darahnya sendiri? Oke, tadi kan saya udah ingatkan bahwa salah satu manfaat dari olahraga itu adalah membakar gula darah secara langsung. Ya, jadi ketika gula darah kita dibakar, maka tidak punya alasan tubuh kita menyebabkan darah jadi kental. Sebab gula di dalam darah yang tinggi kental itu tuh gula, menyebabkan darah menjadi lebih kental. Betul. Ketika darah menjadi lebih kental, nanti bisa terjadi agregasi trombosit atau sel-sel darah itu menjadi bergumpal-gumpal. Ya, itu kalau misalnya kita olahraga itu membantu mengurai. Nah, seperti apa sih teknologi laser? Dia juga ternyata bisa mengurai itu. Jadi dengan sinarnya yang dengan panasnya khusus dari sinar laser itu dia bisa membantu mengurai gumpalan-gumpalan itu. Ketika dipecah lebih mudah mengalir dan dibawa ke dalam sel tubuh kita. Olahraga punya manfaat untuk ini? Ya. Tapi kalau misalnya tadi saya udah bilang kita pengen insurance atau asuransi buat tambahan, kita dengan teknologi laser kita bisa membantu nih memecah ini. Karena siapa tahu kita lupa kita lagi makan ada gulanya, kita makan sayur ternyata ada gulanya nih kita nggak tahu ya kan. Nah ini sebabnya kita harus melakukan pencegahan buat diri kita sendiri. Nah apa dampaknya kalau misalnya kita lupa membiarkan itu darah kita mengental terus-menerus, nanti energi level kita kurang, darah kita nggak bisa dipakai secara optimal ya, menyebabkan risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah, nanti buntut-buntutnya komplikasi lagi. Nah ini di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria. Jadi kalau sel-sel darah tadi tidak bisa membawa energinya atau nutrisinya ke dalam mitokondria, badan kita tuh lemes. Maka banyak orang yang menderita hipertensi, menderita diabetes itu energinya nggak keluar karena sel gulanya nggak dibakar dan sel-selnya nggak bisa dibawa ke sini, nggak bisa dipakai. Nah itulah tadi manfaat teknologi laser tadi membantu untuk meningkatkan energi itu gara-gara dipecah tadi. Sel-sel darahnya menggumpal, dipecah. Sel itu kemudian bisa membawa makanan nutrisi ke dalam mitokondria sehingga energi level kita naik. Itulah salah satu dari beberapa manfaat teknologi laser yang hari ini kita sedang bahas. Yang mana saya memang sarankan Anda, jika Anda punya dana ekstra, Anda boleh berinvestasi di sini. Seperti tadi Kang Ronald, Mbak Tantri bilang, beli satu dapat banyak. Artinya Bapak Ibu bisa pakai, bisa rumah bisa pakai, ya kan? Kita bisa pakai terus kok. Ini kebayang ya kalau salurannya bagus, aliran darahnya juga lancar. Pasti kan juga seluruh organ tubuh juga teraliri darah dengan oksigen yang baik. Jadi sekali lagi ya pemirsa, bahwa teknologi laser ini merupakan pelengkap dari pola hidup sehat kita ya. Jadi kita tahu ilmunya, pola hidup sehat itu tahu ya. Tidurnya, olahraganya tadi sudah dikasih tahu ya, makannya, manajemen stresnya juga. Nah, kadangkala kita tidak sempurna melakukan itu semua. Kadang ada pengen cheat day-nya, kadang hilaf yang disengaja. Kok hilaf tapi disengaja ya. Nah, untuk menambal ketidaksempurnaan itu, ya ada yang namanya teknologi laser yang bisa dipakai satu unit, bisa dipakai satu rumah. Kan lebih efisien, lebih murah jadinya. Investasi kesehatan ini menjadi salah satu yang utama, udah mandatori. Wajib. Udah wajib. Kenapa? Pertama memang kalau hipertensi sendiri berisiko kematian, tadi kita udah lihat angkanya di awal presentasi saya. Kedua, ini di era pandemi seluruh dunia nih. Ya, kita kan pengen punya kualitas hidup. Suatu saat
mudah-mudahan seluruh dunia sudah bisa terbuka lagi, kita masih bisa jalan-jalan. Pasti harapan Amin. kita semua. Harapan Masih bisa kita, menikmati ya. hidup berkualitas gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya kondisi hipertensi, berarti kita beresiko, Ya. meresikokan diri kita kena masalah yang lain. WHO sudah mengingatkan COVID ini tidak selesai dalam sampai akhir tahun ini belum selesai. Sama kayak orang gini lah, orang naik motor pakai helm, Ya. nggak apa-apa kan? Tapi kalau orang naik motor nggak pakai helm, berisiko. Resikonya Iya. lebih tinggi. Hipertensi adalah resiko bagi tubuh kita. Artinya suka nggak suka, mau nggak mau kita harus coba eliminasi resiko tadi. Ya, Bang Jadi, Faidon, biasanya biasanya nih kalau hipertensi atau orang yang sudah kena hipertensi itu kan suka udah minum obat ya kan? Ya. Ya. Iya kan? Nah, itu kalau teknologi yang baik berarti dia bisa dibarengi ya ketika kemudian minum obat dengan teknologinya. Betul. Jadi jangan coba-coba Anda mengatur obat hipertensi tanpa saran dokter. Dan jangan coba-coba ngatur dosis atau jangan coba-coba ngatur untuk membeli obat sendiri, ngeliat-liat di mbah Google obat apa. Atau nanya ke teman. Atau nanya ke Pakai teman. pakai obat apa? Gitu ya. Manjur di dia tapi kan ya belum Iya, tentu menjadi beda kita tuh juga. orang. Kenapa? Karena resikonya besar sekali. Saya pernah ketemu dan bukan pernah, berkali-kali ketemu orang yang punya masalah gagal ginjal, seringkali gara-gara hipertensi, udah tahu hipertensi, terus percaya diri, nggak apa-apa. Ya Iya. ampun. Ya, tahu-taunya sudah gagal ginjal, kreatinnya sudah di angka yang tinggi sekali, dialisis pun nggak sempat, dialisis yang pertama meninggal. Aduh. Jadi bukan salah dokternya, tapi kenapa Anda biarkan hipertensi sedemikian lama, kan begitu. Ya, Nah ya. sekarang kita sudah tahu nih, mau ambil tindakan nggak? Jangan-jangan Anda sendiri selama ini nggak pernah tahu tensi Anda berapa. Ukur tensinya, kemudian apakah tensi Anda tinggi ataupun sekarang masih normal, apapun itu, berinvestasi buat kesehatan itu adalah segala-galanya. Ya, dan pemirsa, teknologi laser ini bisa kita gunakan bersamaan dengan treatment medis Ya. dari dokter. Itu adalah salah satu ciri dari alat kesehatan yang baik. Ya, tidak bertentangan gitu. Ya. Tadi olahraganya udah. Makannya, sehatnya udah. Kemudian tadi dilengkapi dengan teknologi laser juga. Tapi berarti investasi kesehatan itu menjadi penting adanya. Nggak banyak yang sadar loh soal itu. Harus, dan caranya gampang. Bang Faidon sudah kasih tahu. Terima kasih Bang Faidon. Sama-sama. Ya, tinggal pemirsanya sekarang ditantangin untuk melakukannya ya. Dan jika Anda masih punya pertanyaan tentang teknologi laser, nggak susah kok ya. Acara ini selesai? Ya, betul. Tapi kan ada nomor telepon yang bisa Anda telepon kapan saja, Langsung pemirsa. ya? Juga Anda bisa melihat di websitenya Gogomall, atau juga Anda bisa mengetahuinya lebih lengkap lagi di official store-nya Gogomall yang ada di marketplace online terkemuka di Indonesia. Banyak caranya, tinggal mau atau enggak. Kita pamit dulu untuk sekarang, tapi jangan lupa untuk selalu saksikan Go Healthy untuk tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.